Kesimpulannya, rahasia kesuksesan wong edan bagu mencapai kemanunggalan jati adalah sejatinya wahyu pancalara. Ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Cuma satu yang enggak mengalami kesulitan, cuma satu ya. Berarti yang lain mengalami kesulitan. Enggak. Kenapa? Diam saja. Benar, enggak ada yang mengalami kesulitan ini. Artinya gampang kan? Iya enggak? Berarti gampang kan? Nah, buktinya panjenengan tidak mengalami kesulitan, berarti gampang kan? Pertanyaan saya kedua, bagaimana rasanya manekung atau gembleng? Enak enggak? Enggak sakit. Oh sakit. Berarti enggak enak ya? Mau manekung 2 kali mau? Tersiksa. Manekung itu tersiksa. Karena manekung yang sesungguhnya adalah bertapa. Hanya saja bedanya di tempat ramai, di sini kan banyak orang. Kalau bertapa kan sendiri, dalam gua, tengah hutan, puncak gunung, bertapa. Jadi kata lain daripada manekung atau gembleng adalah bertapa. Jadi artinya panjenengan itu sedang bertapa. Satu persatu pembelajarannya bisa dikuasai. Bisa. Sudah bisa menunduk. Sudah bisa menunduk apa belum? Ayo. Kalau belum bisa menunduk, panjenengan akan kejentus terus di sini. Karena memang sengaja bangunannya saya buat seperti itu, supaya panjenengan mau nunduk, enggak ndangak terus gitu, enggak sombong terus gitu. Mau merendahkan diri. Enggak mau kejaduk terus jenengan di sini. Sering ya. Nah, ya karena belum mau nunduk. Nah, kan? Belum mau nunduk. Jadi jangan dikira saya membuat bangunan ini serendah ini enggak ada maksudnya, itu jangan dikira. Saya itu ahli lelaku. Jadi pelajaran apapun pernah saya pelajari. Makanya saya menguasai. Nah, bangunan ini adalah bentuk upaya saya untuk menundukkan egonya panjenengan. Nggak mau nunduk, lupa menunduk, jatuh. Kejentus. Ada satu yang selama ini, bukan selama ini, baru beberapa hari loh ya, baru beberapa minggu, itu saya sudah mengeluarkan uang sekitar 400.000. Karena apa? Karena ego tidak mau menunduk. Apa itu? Lampu di bagian tengah itu. Itu sudah 5 kali saya ganti. Dan yang sekarang 2 kali itu saya ganti lampu murah. Awal-awalnya itu lampu otomatis yang harganya 150 itu. Ditabrak, jedrat. Udah, apa namanya, kacanya sama lampunya udah berpisah itu. Udah gaung.
Saya cuma ngelus dada aja. Ini pelajaran kesadaran model apa? Nah, jenengan yang sedang belajar kesadaran, tidak menyadari itu, gitu loh. Tidak menyadari itu. Kenapa tempat istirahatnya nggak ada tempat sandarannya? Bukan tidak ada maksud saya lakukan. Ada maksudnya. Maksudnya apa? Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan. Bersandar kepada hidup panjenengan itu tidak mengalami kesulitan. Nah, selama ini kan panjenengan mengalami kesulitan bersandar kepada hidup panjenengan sendiri. Karena apa? Karena panjenengan terbiasa bersandar kepada selain hidup. Asli semua yang ada di sini itu pelatihan buat panjenengan. Aslinya. Setelah duduk, berdiri, dengan posisi menjongkok, itu sangat mudah untuk dinikmati rasanya, itu sangat mudah. Coba kalau setelah duduk langsung berdiri, spontan langsung berdiri, sudah pasti sulit. Tapi setelah duduk, dengan berdiri pelan-pelan, itu pun tidak full berdiri, setengah membungkuk. Mudah sekali untuk dinikmati rasanya. Pernah nggak pemikiran panjenengan sampai ke situ? Lantai toilet tidak saya keramik, itu bukan karena tidak ada maksudnya, supaya ada maksudnya. Itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Kalau panjenengan ingin tahu. Dengan lantai toilet yang tidak saya keramik, bersediakah panjenengan melepas sandal? Untuk menjaga kebersihan. Kenapa wadah air di toilet kok kecil-kecil? Ada maksudnya. Itu ada maksudnya semua. Kenapa di sela-sela tempat duduk pelatihan patrap sama disempit? Banyak tumbuh-tumbuhan di sana sini. Ada maksudnya itu. Itu ada maksudnya. Dan semua yang saya maksud di sini, itu panjenengan belum terbiasa. Padahal itu kehidupan manusia yang sesungguhnya. Namun panjenengan belum terbiasa. Panjenengan terbiasa dengan masa lalu panjenengan. Ada yang bisa menyimpulkan seluruh masa lalunya? Ada nggak yang bisa menyimpulkan seluruh masa lalunya? Ada apa enggak? Yang bisa menyimpulkan seluruh masa lalunya itu ada enggak? Enggak bisa menyimpulkan. Saking rumitnya ya. Ya, saking ruwetnya enggak bisa menyimpulkan. Ya. Padahal aslinya kehidupan kita itu sederhana. Seaslinya kehidupan kita itu sederhana. Namun menjadi tidak sederhana dikarenakan kita
Satu, tidak mau bersandar kepada hidup. Yang kedua, melampaui batas yang dimaksud Tuhan. Dan yang terakhir, sok bisa. Kalau saja sejak awal kehidupan kita itu sederhana, sesungguhnya sangat simpel. Mau menuju ke arah manapun itu simpel banget. Mau bergerak model apapun itu simpel banget. Mau pengen, mau ingin apapun itu juga simpel banget. Bahkan tanpa syarat di luar diri. Kenapa saya katakan simpel? Setiap kepercayaan yang diyakini oleh manusia itu ada kitabnya. Kenapa saya katakan simpel? Dikarenakan setiap kepercayaan yang diyakini oleh manusia itu ada kitabnya. Peninggalan para pendahulu. Dan di kitab apapun, ini ada pemberitahuan seperti ini. Sesungguhnya, di dalam dada, setiap anak cucu Adam, itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Sederhana bukan? Arah sederhananya di mana? Arah sederhananya di mana? Ayat ini kalau diterjemahkan secara sederhana, mau kaya gampang banget. Tinggal memperbaiki hati. Mau sakti mandraguna gampang banget. Tinggal memperbaiki hati. Jika hatinya buruk. Mau itu, mau ini, mau itu, mau bla, tinggal memperbaiki hati. Nggak suka kaya raya, tinggal memperburuk hati. Pengen miskin, tinggal memperburuk hati. Pengen sakit, tinggal memperburuk hati. Sederhana sekali kan? Ya, bagaimana? Pernah nggak panjenengan berpikir sampai ke situ? Mungkin yang belum pernah membaca ayat tersebut nggak bisa berpikir sampai di situ. Nah, untuk panjenengan yang pernah membaca ayat tersebut, pernahkah panjenengan berpikir sejauh itu? Aslinya sederhana sekali kan. Itu enggak berhenti di situ. Segumpal daging itu tersebut hati. Tempat aku menyimpan rahasia. Rahasiamu adalah rahasiaku. Itu kata-kata Tuhan. Itu kata-kata Tuhan. Yang dikitabkan, yang ditulis di dalam kitab oleh para pendahulu kita. Kalau saja panjenengan bisa
memaknai ayat tersebut sedalam itu, mungkin panjenengan tidak akan ketemu dengan Wahyu Pancagaib. Karena apa yang dituju sudah tercapai. Sejak dulu, sejak pertama kali panjenengan bisa memaknai ayat tersebut. Di dalam pengkajian kita yang sedang kita praktekkan bersama, ini lebih rumit. Tidak segampang yang tadi. Ini lebih rumit. Karena apa? Karena di dalam pengkajian kita ada 3 hal, bukan cuma hati. Tapi ada otak atau pikiran. Ada hati atau batin, ada kelamin atau syahwat. Bukan cuma hati. Kalau yang di pertama tadi, yang dari kitab tadi, tentang hati. Namun di dalam pengkajian kita, yang sedang kita praktekkan bersama, pemeliharanya adalah hati atau batin. Itu adalah pemelihara. Kehidupan kita secara umum itu bergantung dari otak kita berpikir. Kehidupan kita secara umum itu bergantung dari otak kita berpikir. Kalau pikiran otak kita baik, maka baik semua kehidupan umum kita. Kehidupan kita secara umum itu juga menjadi baik. Tapi kalau otak kita berpikir buruk, maka kehidupan kita secara umum juga menjadi buruk. Lah, baik atau buruk yang dipikirkan oleh otak kita ini akan dipelihara oleh hati kita. Akan dipelihara oleh hati kita. Kalau baik yang dipikirkan oleh otak, berarti baik yang dipikirkan oleh otak ini akan dipelihara oleh hati kita. Dan manakala hati kita baik, maka kehidupan kita secara pribadi juga baik. Kalau keburukan yang dipikirkan oleh otak kita, maka keburukan ini akan dipelihara oleh hati kita. Dan manakala hati kita ini membatin tentang hal-hal yang buruk, maka kehidupan pribadi kita juga akan menjadi buruk. Baik atau buruk, ini akan direalitakan oleh kelamin atau syahwat kita. Batin yang baik, yang dipelihara oleh hati kita, ini akan dinyatakan oleh kelamin atau syahwat kita, akan direalitakan. Keburukan batin yang dipelihara oleh hati kita akan direalitakan, akan dinyatakan, akan dibuktikan secara real oleh kelamin atau syahwat kita. Nah, sesungguhnya hanya seperti itu toh. Sesungguhnya itu hanya seperti itu toh. Kalau harus diambil kesimpulannya, berarti apa yang sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama ini lebih komplit, lebih detail gitu loh. Lebih komplit, lebih detail. Tentang ini tidak semua manusia hidup itu siap. Tentang ini tidak semua manusia hidup itu siap.
Kenapa tidak semua manusia hidup siap? Karena pencerahan jiwa itu sesungguhnya mengerikan. Pencerahan jiwa itu sesungguhnya mengerikan, menakutkan. Jadi kalau tidak siap, tidak akan tergugah kesadarannya. Dan panjenengan yang disengaja atau tidak disengaja siap tentang ini, jangan pernah lupa bahwa panjenengan sudah bertobat dari seluruh masa lalu. Jangan pernah lupa itu. Dan jangan pernah lupa, panjenengan mengambil keputusan untuk mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu dikarenakan panjenengan sudah capek, dikarenakan panjenengan sudah lelah. Jangan pernah lupa itu. Dikarenakan laku terakhir kita adalah laku suci. Laku terakhir kita adalah laku suci. Tentang suci, terlalu banyak konten video, pencerahan dari saya terkait apa dan bagaimana itu suci. Ini rumitnya rumit. Gaibnya gaib. Karena suci tidak bisa dicampuri dengan apapun. Tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu suci. Artinya, apapun yang dilakukan, jika itu bukan suci, jika itu tidak suci, tidak akan sampai kepada diri panjenengan. Tidak akan sampai pada diri panjenengan. Kalau itu bukan suci, kalau itu tidak suci, dikarenakan lakunya sedang laku suci. Di luar niatan panjenengan, panjenengan sudah bergerak dan bergerik menyempurnakan apapun yang tidak suci. Ini di luar rencana panjenengan. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah laku suci. Di luar rencana panjenengan, apapun kelakuan yang panjenengan nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu akan tersempurnakan jika dia bukan suci, jika dia tidak suci. Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup karena ingin kaya, berarti tidak suci, berarti bukan suci. Artinya panjenengan seumur hidup tidak akan pernah bisa kaya. Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup karena ingin bisa bayar hutang, karena ingin menyelesaikan masalah, berarti tidak suci, berarti bukan suci. Maka selama itu masalah tidak akan pernah selesai. Hutang tidak akan pernah lunas. Betapapun panjenengan berupaya.
Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena ingin selamat, karena ingin sembuh dari penyakit, maka selama itu tidak akan pernah mendapatkan keselamatan, tidak akan pernah sembuh dari penyakit. Karena lakunya bukan laku suci. Lakunya tidak laku suci. Itu tentang suci. Paham jenengan maksud saya? Maksud saya paham jenengan. Waduh, kalau seperti itu, bagaimana kehidupan saya sehari-hari, Pak Web? Yang membutuhkan itu, memerlukan ini, menginginkan itu, dan lain sebagainya. Semuanya adalah milik panjenengan. Dalam keadaan laku suci, semuanya, segalanya, seluruhnya itu milik panjenengan. Jadi tidak lucu. Kalau menginginkan uang, uang itu milik kita. Lalu kita menginginkan uang, kan nggak lucu. Menginginkan makanan, maka makanan ini milik kita. Kok diingini itu kan nggak lucu. Ingin itu kan bukan milik kita. Dikarenakan orang lain yang memiliki, dikarenakan ada di luar diri. Paham gitu? Bener paham ini? Soalnya ini rumit loh ya. Awas kalau sampai salah paham, awas loh. Ini rumit loh. Ini nanti akan panjenengan hadapi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng itu akan panjenengan hadapi. Kalau panjenengan belum benar-benar paham tentang ini, kaget nanti panjenengan. Nah, kagetnya ini tadi yang membuatkan akan menimbulkan kita itu stres. Ya. Kaget ini bisa menjadikan kita stres. Dalam keadaan stres kita bisa lupa diri di sini. Lupa jati diri dalam keadaan stres ini. Artinya kita akan kemomoran di situ. Kalau panjenengan belum klik di sini. Jalannya adalah diam. Kompasnya adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena belum terbiasa di situ. Ini rumit banget. Panjenengan tahu garam? Uyah gak tahu ya? Garam atau uyah itu tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak pernah melakukan apa-apa. Namun garam ini seringkali dicela. Maksud apa? Paham kemana arah saya berbicara? Nah. Garam itu nggak pernah melakukan apa-apa loh. Ya. Tidak pernah berbuat apa-apa. Namun dia sering sekali dicela. Diprotes. Ini sama. Dengan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya panjenengan sama sekali tidak melakukan hal yang neko-neko secara umum.
Tidak pernah melakukan hal yang macam-macam secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan panjenengan akan dicela. Nah, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan dicela. Akan dihakimi, akan dibully. Ini tidak menutup kemungkinan loh. Saya gambarkan seperti garam tadi loh. Terus panjenengan tahu cabai Lombok, tahu cabai Lombok, tahu ya. Cabai atau Lombok itu juga sama. Tidak pernah dia melakukan apa-apa. Berbuat apapun dia tidak pernah. Namun selalu ditepis dan dilempari dengan gula. Ditepis, kemudian dilempari dengan gula. Itu loh kehidupan yang selalu akan terjadi secara terus-menerus sepanjang kehidupan. Panjenengan tidak siap di sini, belum klik tentang ini, banyak protesnya. Banyak kemomorannya jenengan di situ. Artinya, laku suci panjenengan ini akan kesulitan di sini. Karena selalu ternoda, termomori. Kalau panjenengan belum klik tentang ini, panjenengan akan mengalami kerugian. Tutup poinnya, kalau panjenengan belum klik tentang ini, panjenengan akan merasa mengalami kerugian yang sangat besar. Karena merasa mengalami kerugian, menyesal sudah pasti akan hadir. Bagaimana? Tidak saya katakan mengalami kerugian yang sangat besar. Ketika ada yang mencaci maki panjenengan, panjenengan hanya merasakan sakit hati, namun tidak bisa membalas. Coba, apa nggak makan ampela tuh kalau jenengan nggak klik tentang ini? Ketika ada yang mengfitnah panjenengan tidak bisa marah, tapi merasakan sakit hatinya, merasakan kecewa hatinya, karena yang mengfitnah teman sendiri. Apa nggak rugi besar tuh di situ? Siap panjenengan tentang itu? Siap nggak? Siapnya kok kecut gitu ya? Siapnya kok asem gitu ya? Siap. Itu loh. Jadi sebenarnya apa yang sedang kita kaji bersama ini, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini adalah ilmu sesat.
Ini ilmu sesat, asli ilmu sesat. Ilmu bid'ah. Bagaimana tidak saya katakan ini ilmu sesat? Lah tidak mencari Tuhan. Tidak mencari Tuhan. Satu. Tidak menuju surga. Juga tidak mencari bidadari 73. 74 apa berapa? 72. Tidak mencari Tuhan. Tidak mencari bidadari. Tidak menuju surga apalagi neraka. Terus tidak menyembah apapun. Apa enggak sesat tuh? Sangat sesat. Sudah sesat, sudah bid'ah, apa nih? Sudah kafir, ya sudah sesat, sudah bid'ah, sudah kafir. Terus pengkajiannya tidak bisa dipraktekkan dengan otak atau pikiran yang buruk. Tidak bisa dipraktekkan dengan hati atau batin yang buruk. Tidak bisa juga dipraktekkan dengan kelamin atau syahwat yang buruk. Apa ente-entean? Apa enggak ente-entean itu? Panjenengan mampu di situ, panjenengan bisa di situ. Artinya bisa atau mampu itu laku suci tadi loh ya. Nanti selanjutnya ya. Saat ini panjenengan masih laku murni. Kalau di dalam laku murni itu masih ada kompromi. Ya. Kalau di dalam laku murni itu masih ada kompromi. Tapi di dalam laku suci nggak ada kompromi, itu nggak ada di situ. Udah tutup poin di situ. Nggak ada kompromi lagi di situ. Jadi kalau tobatnya nggak sungguh-sungguh, wih sakit di situ. Lebih tersiksa dari masa lalu kita. Kalau tobatnya tanggung-tanggung, nggak sungguh-sungguh di situ. Itu mengerikan sekali. Untuk ukuran orang awam, itu sangat mengerikan loh. Sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Ada orang mitnah, kita nggak bisa balik mitnah. Wah, banyak menang deh sama dia yang mitnah kita, itu banyak menangnya dia. Sementara kita tetap kalah. Balas mitnah nggak bisa. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang memfitnah itu tadi. Mencelakai orang yang memfitnah itu tadi. Ada orang yang nggak menyukai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kesesatan ini, ketika ada orang yang membenci kita, kita harus membalasnya dengan cinta. Ketika ada orang yang memfitnah kita, kita harus membalasnya dengan kasih. Ketika ada orang yang menghakimi kita, mengadili kita, menyakiti kita, kita harus membalasnya dengan sayang. Keuntungan apa yang akan kita dapat dengan seperti itu? Coba. Keuntungan apa? Untung di dia. Dia bisa membenci kita sesuka-sukanya dia. Dia bisa memfitnah kita sesuka-suka, sepuas-puasnya dia. Dia bisa menyakiti kita sesuka-sukanya dia, sepuas-puasnya dia. Sedangkan kita hanya sendiko dawuh. Nah, berani jenengan. Ini nyata akan panjenengan alami loh. Sebanyak hitungan bacaan kunci yang panjenengan baca,
ketika melakukan patrap. Kunci dibaca 7 kali. Artinya, apa yang barusan saya sampaikan ini akan panjenengan alami. Nyata, dan itu rasanya 7 kali lipat. Ketika panjenengan masih di masa lalu, difitnah orang, itu 1 rasanya. Tapi di dalam laku suci, itu bisa 7 kali lipat rasanya.